Tuhan berikan kepada semua para pelayan. Sebab Dia mengasihiku, pujilah kebesarannya. Minumlah air bunga. Bila ku pandang indahnya karyamu dunia, ku terkagum akan kemahakuasaan yang esa. Bila ku tak Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan. Kami sangat rindu dan haus untuk merasakan hadirat-Nya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan saya seringkali melakukan dosa, dan saya selalu mengampuni dan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Di saat kamu merasakan diri kamu tidak diterima oleh orang lain, atau kamu dipandang rendah oleh orang lain, ingatlah bahwa seorang pribadi ini sentiasa menerima kamu dengan tangan yang terbuka luas. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Ketika kamu merasakan jatuh dalam kehidupan, ingatlah bahwa tangan Tuhan dan Dia sentiasa ada di sisi kamu, karena saya dan kamu adalah berharga di mata Tuhan. Walaupun kita sering jatuh ke dalam dosa, ingatlah bahwa kita amat berharga di mata Tuhan yang mengasihi kita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Betapa bertuahnya kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Walaupun kita sering melakukan dosa, berharga di mata-Mu. Walaupun kita tidak layak dan berdosa, tetapi Dia tidak memandang semua itu. Dia tetap mengasihi dan memberkati kita. Berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu. Ini merupakan satu tema yang sangat menarik, dan ini sudah menunjukkan Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita semua. Ketika kita jatuh, bangkitlah dan berdoalah kepada Yesus, karena kita berharga di mata Yesus. Kamu dan saya berharga di mata Tuhan. Namun Tuhan adalah gembala saya dan kamu. Kita bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan sentiasa memberikan kita peluang untuk menjadi yang baik. Saudara tetap percaya bahwa kita pasti diselamatkan, pasti disembuhkan, pasti dipulihkan, karena kita berharga di matanya. Ingatlah, meskipun dunia ini membenci kamu, itu tidak mengubah identiti kamu sebagai anak Tuhan yang dikasihinya, yang berharga di matanya. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Amin. Merry Christmas.
Shalom, selamat hari Natal. Sebelum kita masuk di dalam Christmas Worship Night, saya mau mengajak para jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdoa bagi doa permulaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami mau kembalikan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja yang kami sembah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun di dalam situasi pandemik sekarang, namun kami masih dapat berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengkabarkan kelahiran-Mu Tuhan, agar mereka yang percaya kepada Engkau dapat bersama-sama bersorak, bergembira, menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Christmas Worship Night kami pada malam ini. Biarlah dari permulaan, pertengahan, hingga ke penghujungnya Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah segala puji dan sembah kami Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom everyone, how are you doing? At everyone's house? I believe everyone is in their own house or maybe at their village, who knows? But wherever you are, I hope that you are still fine and have the patience to together praise the Lord, our Jesus Christ, who has come to the earth. Amen. Sing together, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hallelujah! Give praise to the Lord. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy to the world. Now let us sing one more time. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men hear songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. One more time. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world. Hallelujah. Joy to the world. Hallelujah. Give praise to Lord. Shalom. Di sini saya akan membacakan firman Tuhan yang dipetik dari Yesaya 43 ayat 4e. Begini bunyi firman Tuhan.
oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Amin firman Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Kami bersyukur padamu, Kau datang menyinari hidup kami, datang bersujud menyembahmu. Kami bersyukur padamu, Kaulah Raja, damaikan hati
kecil diri ini kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, karena Engkau mengasihi diriku. Oh, siapalah aku di matamu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Siapalah aku di matamu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh yeah, oh, 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 oh. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, karena Engkau mengasihi diriku. Karena Engkau mengasihi diriku. memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus,
Raja segala raja di bumi. Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama pada malam ini di dalam Christmas Worship Night PCS Inanam. Satu harapan kita ialah kita semua walaupun berada di mana saja pada ketika ini, kita masih dapat merasakan kasih dan anugerah yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membawa kamu semua di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Pada malam ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhanlah yang menyertai dalam pendengaran kami dan pemberitaan firman Tuhan supaya kami dapat memahami intipati firman Tuhan yang bakal kami dengar yang akan disampaikan sebentar nanti. Kami mohon dalam keterbatasan kami, Tuhanlah yang membantu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam ini kita telah diberikan satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil daripada Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Satu teks, satu ayat yang sangat bermakna kepada kita semua karena ayat ini saja mampu memberikan pengharapan kepada jiwa yang haus akan kasih Tuhan, menyegarkan jiwa dan menghibur hati yang terluka dan remuk oleh keadaan dunia. Saya akan bacakan teks petikan firman Tuhan pada hari ini kepada kamu semua. Tapi kita akan bermula daripada ayat yang pertama untuk mengetahui dengan lebih jelas konteks ayat ini. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di dalam teks yang kita telah baca sebentar tadi, kita diperkenalkan dengan penyataan identiti bangsa Israel di mata Tuhan. Nah, hal ini sangat menarik untuk kita ketahui. Kenapa? Karena dengan mengetahui identiti bangsa Israel di mata Tuhan, perlahan-lahan setiap apa yang terjadi kepada bangsa itu kita mulai fahami. Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih mengenai identiti bangsa Israel yang saya sebutkan sebentar tadi, marilah kita mengenal dengan lebih lanjut mengenai maksud identiti itu sendiri. Dan betapa pentingnya identiti ini dalam kehidupan seseorang. Apabila kita bercakap mengenai identity, ia sering dikaitkan dengan pertanyaan, siapakah saya atau siapakah kamu? Secara sederhana, pertanyaan ini bermaksud untuk mengetahui personality seseorang. Namun, persoalan simpel ini dapat membantu kita untuk mengenali seseorang secara sederhana jika individu yang ditanyakan itu menjawab dengan jujur. Namun, ada keterbatasan juga di dalam soalan yang simpel ini. Karena pada hakikatnya, bertanya kepada seseorang siapa kamu atau siapakah saya tidak memberi gambaran secara penuh mengenai identiti seseorang itu. Karena besar kemungkinan kita mungkin akan berkongsi personality yang sama dengan orang lain, namun pada sudut lainnya kita masih berbeza, kita masih mempunyai identity yang berbeza. Secara tidak langsung kita mengetahui dengan jelas bahwa identiti seseorang adalah satu perincian yang luas yang tidak dibatasi sekadar personality, namun juga mencakupi latar belakang seseorang. Secara ringkasnya, identiti seseorang itu dinilai daripada segala aspek di dalam kehidupan dia. Namun pada hari ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan,
kita akan berfokus kepada satu soalan yang lebih spesifik lagi, yaitu siapakah kamu di mata Tuhan? Saya ulang sekali lagi, siapakah kamu di mata Tuhan? Apakah identiti kamu di mata Tuhan? Sebentar tadi dalam teks yang kita baca, kita telah diberitahu dengan jelas tentang identiti bangsa Israel, yaitu sebagai bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan di antara banyaknya bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Tuhan memilih bangsa Israel melalui Abraham dan kemudian diteruskan oleh Ishak dan Yakub. Mengapa mereka dipilih oleh Tuhan? Mungkin kamu mau bertanya. Tidak dinyatakan secara spesifik mengapa Tuhan memilih bangsa Israel, karena pertanyaan ini tidak penting untuk dijawab oleh Tuhan. Karena setiap yang dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan pasti akan dilayakkan oleh Tuhan mengikut standar Tuhan. Bangsa Israel dalam teks kita pada hari ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan sangat penting untuk kita ketahui bahwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan adalah sangat berharga di mata Tuhan. Karena mereka diambil sebagai anak Tuhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas jika kita memperhatikan sejarah bangsa Israel di dalam Alkitab. Seperti yang kita tahu, bangsa ini sering memberontak kepada Tuhan sehingga mereka dihukum dengan berat oleh Tuhan. Mereka dihukum bukan bermaksud Tuhan membenci mereka, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka dan mendisiplinkan mereka supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan hidup di dalam kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi bangsa Israel, tapi mereka sering tidak percaya kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Sebagai contoh di dalam ayat tadi yang telah kita baca di dalam kitab Yesaya, pada ketika itu bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel karena sekali lagi Tuhan menghukum bangsa itu karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan kali ini Tuhan menggunakan kerajaan Babel untuk menghukum mereka dalam pelanggaran mereka. Nah, jika kita mengambil kira keseluruhan perjalanan bangsa Israel, memang tidak dapat dinafikan bahwa hukuman Tuhan pada kali ini adalah lebih dahsyat daripada hukuman-hukuman yang pernah mereka terima sebelum ini. Kenapa? Selain daripada kerajaan bangsa Babel yang dikenali dengan keganasan ketika mereka datang ke Yerusalem, bangsa itu juga dikenali sebagai bangsa yang tidak ada belas kasihan. Dan bangsa Israel yang pada ketika itu ditakluk oleh kerajaan Babel terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, yaitu Yerusalem. Mereka dihina dan terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, diangkut ke Babel. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh pun begitu dahsyat hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, Tuhan masih mengasihi bangsa itu karena bangsa itu berharga di mata Tuhan. Sungguh pun Tuhan menghukum bangsa itu, tetapi Tuhan mengasihi bangsa itu karena bangsa itu berharga di mata Tuhan. Seberat mana hukuman yang diterima oleh bangsa itu daripada Tuhan, identiti mereka sebagai umat pilihan Tuhan dan bangsa yang dikasihi Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan tetap melindungi orang yang benar di kalangan orang Israel itu, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita boleh mengetahui hal ini dengan lebih jelas di dalam kitab Habakuk. Nah, persoalan seterusnya ialah bagaimana dengan kita yang hidup menyaksikan sejarah bangsa Israel ini? Apakah identiti kita di dalam Tuhan? Apakah identiti kita di dalam Tuhan? Saya dengan sengaja bertanya persoalan ini karena masih ada ramai orang yang ada di luar sana yang tidak tahu apakah identiti mereka di mata Tuhan. Bahkan tidak kurang juga yang tidak mengambil peduli akan identiti mereka di hadapan Tuhan. Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang harus kita semua ketahui ialah kita harus menghargai kehidupan
yang kita miliki sekarang. Karena kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, hargailah kehidupan kita yang Tuhan berikan secara percuma kepada kamu dan saya. Saya setuju jika ada yang merasakan bahwa perkataan kamu dikasihi Tuhan atau Tuhan mengasihi kamu ini kedengaran remeh, kurang impak, diambil ringan. Namun bagi individu-individu yang mempercayai perkataan ini dan simpan di dalam hati mereka, cara mereka menjalani kehidupan mereka berbeza dengan cara orang yang tidak memandang serius bahwa mereka benar-benar berharga di mata Tuhan. Kamu mungkin pernah mendengar perkataan kurang kasih sayang. Atau bahasa yang lebih simpel ialah merasakan kekurangan kasih sayang. Dan besar kemungkinan waktu zaman sekolah dahulu kamu pernah menggunakan perkataan ini untuk menyindir teman-teman kamu. Kamu kurang kasih sayang. Memang bagi setengah orang ramai yang menganggap bahwa kekurangan kasih sayang ini adalah satu gurauan semata-mata. Tetapi bagi individu yang sedang bergumul dengan masalah ini, sebenarnya mereka sangat tertekan di dalam emosi mereka dan secara tidak sadar mempengaruhi segala aspek kehidupan mereka, dan akhirnya mereka sering berpikiran negatif. Kurang merasakan kasih sayang bukanlah perkara yang harus kita pandang ringan, tapi satu perkara yang kita harus pandang dengan serius, karena bagi mereka yang mengalami dan merasakan ini, mereka memerlukan pertolongan. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang menyebabkan seseorang itu merasakan kurang kasih sayang? Ada kalanya kekurangan kasih sayang sudah berlaku di peringkat awal kehidupan, seperti sewaktu mereka masih kecil, karena mereka tidak dapat merasakan kasih sayang cukup daripada ibu bapak. Mungkin disebabkan oleh penceraian ibu bapak, mungkin disebabkan oleh kematian orang tua, ataupun penderitaan dan banyak hal lagi. Ada juga yang disebabkan oleh hal-hal yang berlaku ketika mereka sudah dewasa yang menyebabkan mereka merasakan kurang kasih sayang. Trauma di dalam hubungan pasangan. Jadi secara umumnya berdasarkan kajian, ada beberapa hal negatif yang akan menguasai emosi seseorang yang merasakan kurang kasih sayang dalam kehidupan mereka. Seperti pertama, perasaan ragu. Mereka sering merasa ragu dengan orang-orang sekeliling dan susah untuk mempercayai orang lain. Dan seterusnya disebabkan mereka ragu dengan orang-orang sekeliling mereka. Perasaan takut menghantui kehidupan mereka. Mereka sering takut untuk disakiti dan memasang banyak benteng-benteng perlindungan untuk mengelakkan diri mereka daripada disakiti. Manakala di dalam hubungan antara manusia juga, sebagai contoh di dalam hidup berpasangan, ada kecenderungan bagi pasangan yang kurang merasakan kasih sayang hidup dan berada di dalam situasi berpasangan yang tidak seimbang. Di dalam arti kata lain, individu yang merasakan kurang kasih sayang akan coba mengelakkan diri mereka untuk menerima kasih sayang daripada pasangan mereka, dan biasanya mereka akan menjadi pemberi kasih sayang sahaja karena takut dikasihi. Tapi bukankah hidup berpasangan itu harus saling memberi dan saling menerima? Ada kebersamaan, ada kesatuan. Dan yang paling menyedihkan lagi, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ialah apabila individu yang merasakan kurang kasih sayang ini sedikit demi sedikit memulai sikap-sikap negatif dan tidak baik sebagai cara untuk mereka melindungi diri mereka. Sadar atau tidak sadar, ada di kalangan kita yang sebenarnya bergumul dengan masalah ini, yaitu merasakan kurang kasih sayang. Ada yang merasakan kurang kasih sayang daripada ibu bapak, daripada rekan-rekan. Tapi ingin saya peringatkan di sini sebelum kita, jika kamu salah seorang daripada orang itu, sebelum kita terus terperangkap di dalam cengkaman dosa disebabkan oleh perasaan ini, ingatlah bahwa meskipun dunia ini membenci kamu, di mata Tuhan kamu adalah anaknya yang dikasihinya. Di mata Tuhan kamu berharga, dan identiti kamu sebagai anak Tuhan yang dikasihinya tidak pernah berubah walaupun dunia ini seakan-akan membenci kamu. Sayangilah kehidupan kamu.
Karena kehidupan ini adalah anugerah yang terindah yang datang daripada Tuhan. Berdirilah dan janganlah takut. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena Tuhan menyertai. Jangan biarkan diri tenggelam di dalam trauma masa lalu, tetapi angkatlah kepala kamu dan lihatlah salib Kristus yang telah menjadi kemenangan di atas dosa dan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk kamu, untuk kita semua. Dunia mungkin tidak mengasihi kamu, tetapi Tuhan sangat mengasihi kamu, karena kamu berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dan saudari yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita menyambut perayaan Christmas, betul? Dan tidak dinafikan bahwa perayaan Christmas merupakan perayaan yang terbesar ataupun kedua terbesar setelah Paskah. Kenapa kita menyambut Christmas? Karena sambutan Christmas ini memperingatkan kita bahwa seorang anak telah lahir di dalam dunia. Dia yang disebut sebagai penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kedatangannya telah dinubuatkan beratus tahun bahkan beribu tahun oleh para nabi sebelum dia lahir di dalam dunia. Anak ini merupakan ungkapan kasih Tuhan kepada kita semua. Karena melalui anak ini, ramai jiwa-jiwa yang hilang, ramai jiwa-jiwa yang merasakan tidak dikasihi, diselamatkan. Perpisahan di dunia ini bukanlah satu pengakhiran, tetapi karena Yesus, perpisahan di dunia ini merupakan satu permulaan yang baru, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Yesus telah datang di dalam dunia, dan kita yang pada mulanya tinggal di dalam kegelapan melihat terang, karena terang itu telah datang. Bagi kamu yang berduka cita, bersedih, dan merasakan diri tidak dikasih dan tidak berharga di mata teman-teman kamu, di mata sahabat-sahabat kamu, bahkan keluarga kamu, ingatlah bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini dan kepada kamu, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita. Kamu berharga di mata Tuhan. Identiti kamu sebagai anak Tuhan tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam Christmas Night Worship PCS Inanam. Sudah tiba saatnya untuk kita berdoa bersama-sama, dan bersama saya ada beberapa bahan doa yang kita akan doakan bersama-sama pada malam ini. Perkara yang pertama ialah kita akan berdoa mengenai perjalanan pulang kampung bagi keluarga-keluarga yang akan pulang ke kampung, begitu juga dengan individu-individu yang akan pulang ke kampung untuk merayakan hari Natal bersama keluarga. Yang kedua, kita juga berdoa untuk kesehatan fisikal dan mental jemaat-jemaat PCS Inanam dan juga jemaat-jemaat yang hadir bersama-sama pada malam ini. Dan yang ketiga, kita juga tidak lupa untuk berdoa bagi individu-individu ataupun pasangan-pasangan yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Nah, seterusnya yang keempat, kita juga tidak lupa untuk berdoa bagi kesejahteraan keluarga dan keharmonian rumah tangga setiap keluarga yang hadir pada malam ini. Dan hal yang kelima, kita akan berdoa bagi individu ataupun keluarga yang terkesan teruk disebabkan oleh PKP ini. Dan yang terakhir, kita tidak juga lupa berdoa untuk individu-individu yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempoh PKP ini. Mungkin kamu ada bahan doa yang ada dalam hati kamu, mungkin kamu ada pergumulan yang sekarang kamu sedang rasakan. Kamu boleh sampaikan kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tugas kita ialah menyampaikannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus, pada malam ini kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang membolehkan kami datang bersama-sama untuk berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama melalui platform online. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, dan kami mohon pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan,
Biarlah Tuhan yang melihat setiap pergumulan kami, permasalahan yang kami hadapi pada hari ini. Perkara pertama yang kami ingin bawa di hadapan Tuhan ialah perjalanan pulang kampung bagi individu-individu ataupun keluarga yang akan menyambut Krismas Natal di kampung mereka masing-masing. Kami mohon supaya Tuhanlah yang menyertai perjalanan pulang mereka dan kembalinya mereka ke kota Kinabalu, supaya tidak ada hal-hal yang buruk yang berlaku kepada mereka dan mereka boleh merayakan Natal ini dengan penuh sukacita karena pertolongan dan penjagaan Tuhan sewaktu mereka pulang ke kampung. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan jemaat-jemaat, kesehatan fisikal, dan juga mental jemaat-jemaat. Mungkin ada di kalangan mereka yang sedang sakit, sedang menderita sakit fisikal. Kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan, seperti mana Tuhan telah menyembuhkan ramai jiwa-jiwa di dalam pelayanan Tuhan, di dalam perjanjian baru. Kami mohon supaya belas kasihan yang sama Tuhan tunjukkan kepada jemaat-jemaat yang sedang menderita sakit penyakit pada hari ini. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit dalam kerohanian, supaya mereka juga turut dapat disembuhkan dan dapat dipulihkan serta dikuatkan karena pertolongan Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pasangan-pasangan yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Biarlah Tuhan yang menyertai segala usaha mereka, supaya hasrat hati mereka dapat terpenuhi karena pertolongan dan bantuan daripada Tuhan. Kami tidak lupa untuk menyerahkan juga keluarga-keluarga yang ada pada malam ini dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga yang bersama-sama pada malam ini dapat merasakan kesejahteraan dan keharmonian di dalam rumah tangga mereka, karena Tuhanlah yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu mengasihi, tapi karena Tuhan adalah kasih, kami belajar melalui Tuhan bagaimana cara mengasihi. Oleh itu Tuhan, pimpin kami, bantu kami, dan keluarga-keluarga yang ada pada malam ini. Biarlah kasih Tuhan yang tinggal, supaya boleh mencontohi kasih yang datang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap individu-individu ataupun keluarga-keluarga yang terkesan teruk sepanjang tempo PKP ini. Ada yang memulakan bisnis tetapi gagal karena terkesan oleh keadaan yang berlaku di sekeliling kami. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Bagi mereka yang kekurangan untuk meneruskan kehidupan, bagi mereka yang mencari nafkah kehidupan, Tuhan yang memberkati segala usaha mereka dalam usaha berbisnis, berjualan, ataupun apa sahaja yang mereka lakukan, agar mereka dapat memperoleh berkat yang datang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempo PKP ini. Kami mau menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpin mereka supaya mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Pada waktu yang sama, mereka juga dapat bersukacita di dalam apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Masih banyak hal yang tidak sempat kami nyatakan di hadapan Tuhan pada malam ini, tapi kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, Tuhan yang melihat, menyelidiki hati kami, sampai Tuhan membantu kami di dalam pergumulan kami. Kami percaya setiap hal yang kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukanlah kehendak kami yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
karena sudah bersama-sama dengan kami di dalam Christmas Worship Night pada malam ini. Sebelum acara kita selesai, saya mau mengajak para jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdoa bagi doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau sudah menyertai acara kami pada malam ini dari permulaan sehingga ke penghujungnya. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau mengajar kami Tuhan bahwa kelahiran Engkau ke dunia memberi kami terang baru dan memberi keselamatan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan karena Engkau mengajar kami Tuhan bahwa kami jemaat yang dikasihi Tuhan adalah berharga di mata Tuhan karena Engkau telah membentuk kami serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.